Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik pasti Profesional, aplikatif, siap kerja, tepat waktu, dan inovatif. Yeay! Ketemu lagi bareng saya di PKKMB Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini kita bersama Kajur Mesin, teknik mesin. Siapa yang nggak tahu dong teknik mesin itu M Solidarity mesin. M forever. Oh, forever, betul. Kali ini dengan Pak Joko. Pak Joko, perkenalan dulu dong, namanya siapa, alamatnya di mana gitu, Pak. Terima kasih Pak Kiki. Yeah. Sekali saya ini. Aduh, sama Pak Joko juga glowing banget ya. Oke, kepada calon mahasiswa baru Politeknik Cilacap semuanya, khususnya di teknik mesin, perkenalkan, saat ini saya menjabat sebagai ketua jurusan teknik mesin. Nama saya adalah Joko Setia Pribadi. Ya, saya asli Cilacap dari pelosok ya. Nanti kalau sudah ketemu dengan saya akan saya kasih tahu. Jelas aja mungkin Pak, iya, biar Pak Joko nanti kelihatan mukanya ya. streng ya, padahal baiknya luar biasa. Jangan kaget besok kalau kalian udah mulai perkuliahan pasti ketemu dengan Pak Joko. Pak Joko ngambil apa jurusannya, mata kuliahnya apa ya Pak? Saya itu ada pneumatik hidrolik, ya pernah ngajar K3 juga permesinan, cuma sekarang sudah dibatasin karena kesibukan. Wah gitu ya. Nah, saya masih pneumatik gitu saya. Pneumatik ya. Oke, nah kalian masih penasaran kan teknik mesin itu seperti apa? Jadi selama ini mungkin kalian bisa searching, googling teknik mesin seperti apa. Nah, di sini kita akan bahas teknik mesin di Politeknik Negeri Cilacap lebih banyak sama Pak Joko tadi ya. Oke Pak, pertanyaan pertama, visi misi teknik mesin di Politeknik Negeri Cilacap itu apa? Oke Mbak Kiki. Jadi ya untuk saat ini bahwa jurusan teknik mesin itu ada di bawahnya ada prodi D3 teknik mesin ya. Dan sedang dalam pengajuan untuk D4 perancangan manufaktur. Untuk D3 teknik mesin kita punya visi yaitu melakukan pelayanan pendidikan dan pengkajian bidang vokasi untuk teknologi manufaktur. Untuk mencapai visi tersebut maka kami mempunyai 5 misi yang kita sebut dengan Pancakrida, yang meliputi yaitu melaksanakan pendidikan pada bidang teknologi manufaktur untuk menghasilkan tenaga profesional ya. Dan yang kedua adalah melaksanakan penelitian dan rekayasa dalam bidang manufaktur. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang produksi barang dan jasa manufaktur. Yang keempat, melaksanakan pelatihan berbasis keahlian teknologi manufaktur. Dan yang kelima adalah melaksanakan penjaminan mutu program studi untuk meningkatkan kualitas Tridharma perguruan tinggi. Mungkin itu Mbak. Iya. Lagi-lagi Tridharma ya, jadi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah. Ya, betul. Itu memang udah jadi ini ya, jadi cikal bakalnya Politeknik Cilacap. Jadi di kita itu pinginnya bahwa dosen itu punya Tridharma, selain mengajar juga ada pengabdian penelitian. Dan harapan kami penelitian sama pengabdian kami itu mengikutkan mahasiswa. Oh iya, mahasiswa harus terlibat di dalamnya. Jadi tidak hanya mulu-mulu praktek atau teori di lab, tapi langsung mengaplikasikan ke suatu produk di masyarakat. Bagus banget ya Pak ya. Terus untuk profil lulusan nih Pak, kan dari semenjak berdiri teknik mesin dari 2008 ya berdiri. 2008. Itu kan sudah ada beberapa lulusan nih. Nah, profil lulusannya seperti apa? Kegiatannya, kemahasiswaannya seperti apa? Dan mungkin ada yang namanya magang juga, bisa diceritakan Pak, seperti apa sih profil lulusannya? Oke. Jadi kalau untuk lulusan diploma 3, kalau kita melihat ke KKNI, ya, kita itu ada di level 5. Ya, di level 5 untuk lulusan D3 teknik mesin, kita itu punya profil ya. Artinya bahwa nanti setelah lulus dari D3 teknik mesin itu mau jadi apa di industri. Yang pertama adalah lulusan kami diharapkan itu adalah pertama bisa menjadi staf produksi manufaktur, bisa menjadi staff maintenance, juga bisa menjadi desainer atau engineer, ya. Atau lagi di tingkat yang lebih tinggi nanti tentunya bisa menjadi supervisor. Dan satu lagi bahwa kecirian Politeknik di Cilacap adalah selain bekerja juga harapannya lulusannya nanti bisa berwirausaha. Jadi bisa menjadi techno planner. Mencari jiwa entrepreneur juga ya. Nah, bukan cuma bekerja di industri tapi siapa tahu ada yang membuka peluang pekerjaan teman-teman yang lain. Kita ada mata kuliah kewirausahaan juga. Kewirausahaan juga ya. Jadi hanya tidak berpatokan
selalu menjadi staf di industri tapi bisa membuka lapangan pekerjaan. Benar sekali. Kalau kerjasama dengan industri juga sudah banyak ya, saya lihat beberapa kali di web itu memang untuk kebutuhan teknik mesin dan dari perusahaan datang ke kampus ya Pak untuk rekrutmen ya. Jadi para mahasiswa baru mungkin nanti aku kalau kuliah goalnya apa, pasti dari teknik mesin sudah ada kerjasama seperti itu ya Pak. Jadi bisa jelaskan bahwa kami di Politeknik Trisakti nggak pernah menjanjikan setelah lulus mendapat kami syaratkan kerja. Tapi kami selalu menjanjikan bahwa kami akan usahakan untuk mendapat pekerjaan. Teknik mesin Cilacap ya, khususnya Politeknik sudah punya CDC, Career Development Center. Mohon maaf salah ya. Iya, nggak apa-apa Pak, biasa. Career Development Center ya, sudah DC. Dari situ ya mahasiswa-mahasiswa dikasih peluang kesempatan. Banyak perusahaan-perusahaan yang datang ke Politeknik untuk melakukan perekrutan. Dan alhamdulillah teknik mesin itu selama ini hampir setiap tahun itu bisa terserap antara 40-60% lulusannya. Kalau lihat dari Traces tadi juga memang kan peminat untuk teknik mesin itu banyak banget. Dari calon mahasiswa baru juga kemarin yang untuk daftar di teknik mesin juga lumayan banyak ya Pak. Banyak nekat. Jadi kalian tuh beruntung banget bisa diterima dan bisa bergabung di kami. Yang perusahaan besar ya, yang saya sampaikan ya mungkin ya perlu buat biar kalian punya semangat ya. Yang sudah merekrut alumni kita itu adalah Pertamina. Itu hampir setiap tahun 1 atau 2 itu ada yang lolos. PT Pama Persada. Terus di apalagi itu namanya JST apa ya? PT JST, di JST, terus di TOA, PT TOA, KAO, PT Dinaplas, dan banyak sekali. Jadi ya itulah brand-brand yang sudah bekerjasama dengan kita, sering mereka melakukan perekrutan ke sini. PT Rahmat Perdana di metal juga. Ini Dharma Pala Usaha Sukses yang di Cilacap juga kemarin sudah ada beberapa kerjasama dengan kita dan mahasiswa kita lumayan banyak di sana ya Pak. Saya lihat kemarin beberapa kali di web muncul sudah diterima di sini, ada suatu kebanggaan. Nah untuk magang sendiri Pak, magang kan itu masuk di kurikulum ya, di kurikulum semester kelima. Nah itu magang sendiri sebenarnya tujuannya apa? Kenapa waktunya kalau nggak salah 5 bulan ya Pak? 5 bulan. Itu bisa diceritakan nggak Pak, magang itu kenapa sih sampai 5 bulan? Kenapa sih, untuk apa sih tujuannya? Jadi Politeknik adalah suatu pendidikan vokasi, beda dengan universitas, suatu akademisi ya. Jadi pendidikan vokasi itu untuk kuliahnya itu 60% praktek dan 40% teorinya. Karena itu magang pun itu bukan cuma mencari data di sana, tapi magang adalah suatu benar-benar suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh karyawan tapi dilakukan oleh mahasiswa. Ya, jadi di sana bukan cuma sekedar untuk memfotokopi, tapi di sana benar-benar dikaryakan sebagai karyawan. Bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah untuk lembur, mengasih mereka uang lembur. Jadi kebanyakan magang di mahasiswa kita itu sudah mendapatkan uang saku lah. Ya, beberapa perusahaan bahkan sudah yang mengasih UMK. Iya ya, standar mereka. Standar UMK itu ada uang saku. Dan ini kan udah nanti dilihat 1-2 bulan pekerjaannya bagus, mereka akan dilemburkan. Kalau itu di overtime. Ya, kenapa seperti itu? Karena tujuan kita magang adalah benar-benar mahasiswa di sana tahu kondisi industri itu seperti ini. Iya. Berarti mereka biar survive nih, adaptasi juga dengan ke industri seperti apa, langsung mengaplikasikan ilmu yang didapat, langsung praktek di situ seperti apa, ketemu orang banyak, benar-benar jadi bawahan di sana, jadi staff seperti apa. Gitu. Dan banyak kejadian setelah magang di sana, lulus ada lowongan mereka direkrut langsung. Nah itu yang penting. Jadi ketika magang itu mereka bisa mengikuti ritme di perusahaan sehingga perusahaan mungkin jadi punya baik sama kita, akhirnya mereka direkrut setelah lulus. Nah sekali. Jadi udah banyak alumni ya. Kita udah meluluskan yang ke berapa kemarin sudah yang berapa? Ini berarti ke-10 berarti ya. 10 kita udah 10 gitu. Dan teknik mesin saat ini kita membuka 4 kelas ya. Dari setiap kelas itu ada 24. Jadi kita setiap angkatan itu ada 96 mahasiswa. Iya. Berarti karena memang karena dibutuhkan 5 bulan itu karena memang harus mereka benar-benar terjun ke lapangan langsung. Oke Pak, kalau untuk sarana prasarana sendiri Pak, sarana prasarana khususnya di teknik mesin seperti apa? Kalau gedung kan kita udah tahu nih, di web juga bisa searching. Cuma kalau teknik mesin bisa diceritakan detailnya seperti apa? Oke, jadi teknik mesin ya. Sekarang kita pembelajaran tentu ada 2 di Politeknik ya, itu teori dan praktek.
Ya, kalau teori tentunya di ruang teori. Kemarin-kemarin saat ini masih corona, masih daring ya. Tapi nanti kedepannya juga pasti akan balik ke kampus lagi dengan tatap muka. Dan untuk praktek di teknik mesin itu ada beberapa laboratorium yang nanti digunakan untuk praktek ya. Yang pertama adalah laboratorium permesinan dasar. Di situ ada mesin puput, mesin fries, ada mesin grinder dan lain sebagainya. Terus nanti ada laboratorium permesinan lanjut atau advanced machining. Di situ ada CNC, ada bending, ada sharing. Mesin-mesinnya kita ada mesin-mesin yang besar, yang sudah skala industri. Selain permesinan kita ada lab fabrikasi. Di situ ada pengelasan, pemotongan plat, penyambungan plat dan lain sebagainya. Terus dilengkapi dengan lab material. Kita ada pengujian material ya, beberapa mesin yang kita sudah punya. Ada mesin uji tarik UTM, kita punya furnace untuk membakar material, kita punya mikroskop untuk mengukur mengetahui struktur mikro, ya. Dan kita juga punya Briner untuk uji kekerasan dan lain-lain. Intinya kita punya DT dan NDT walaupun belum lengkap. Terus kita juga punya laboratorium pneumatik hidrolik ya. Saat ini sudah ada pneumatiknya, ya. Terus kita juga punya laboratorium metrologi industri. Kita punya lab metrologi industri. Terus kita punya lab perawatan. Berarti lumayan banyak banget ya laboratoriumnya teman-teman. Teman-teman lumayan banyak juga laboratoriumnya adik-adik. Jadi kalian jangan khawatir. Dan di lab mesin kita itu mesin-mesinnya semuanya dari luar negeri ya Pak. Produk-produknya dari luar negeri. Jadi mesin yang canggih. Benar-benar canggih, jadi pas kalian mungkin suatu saat datang ke sini bisa jalan-jalan ke lab. Oh iya, saya ingat Mbak, ada desain. Oh iya, desain. Kita punya AutoCAD, SolidWorks, kita juga punya tempat uji kompetensi. TUK, LSP, iya. Untuk sertifikasi gitu ya Pak. Oh jadi nanti itu di ini ya, jadi setiap mahasiswa yang mau lulus itu ada sertifikasi. Ada sertifikasi uji kompetensi. Untuk prestasinya Pak, prestasinya dalam jangka waktu kelulusan seperti ini, prestasinya apa saja? Mungkin sedikit aja yang disampaikan mungkin. Prestasi ya, di teknik mesin itu sudah ada lomba-lomba rutin setiap tahun sebelum ada pandemi COVID ini ya. Yang pertama adalah ada lomba, setiap tahun itu ada lomba metrologi industri. Kita beberapa kali ikut, tapi untuk metrologi industri kita belum pernah beruntung ya. Terus ada lomba pengelasan tingkat politeknik se-Indonesia. Kita sudah 2 kali dapat juara Mbak. Yang pertama kita ikut di Politeknik Negeri Madura. Kita pertama kali ikut itu tahun berapa saya lupa itu. Menjadi juara harapan 3. Terus kita ikut di Medan kemarin. Menjadi juara 1 yang SMAW. Dan terakhir yang kita ikuti kemarin di Bangka Belitung. Menjadi juara 1 yang TIG. Oh gitu. Jadi ada pengelasan juga beberapa sendiri. Ya. Wah, lumayan banyak ya Pak untuk prestasi-prestasinya. Nah untuk keunggulan teknik mesin sendiri Pak, kalau kita kan kadang-kadang mahasiswa tuh mengambil jurusan karena sesuai dengan SMK. Nah keunggulan sendiri teknik mesin di Politeknik Negeri Cilacap. Jadi teknik mesin kita itu kita lebih condong ke manufaktur ya. Manufaktur yaitu tentang produksi. Jadi nanti kebanyakan ya di sana ada proses pemesinan, ada proses fabrikasi pengelasan, dan ada proses desain penggambaran. Ya, terus ada tambahannya itu tentang perawatan, bagaimana merawat mesin dan sebagainya. Jadi keunggulan kita adalah di manufaktur. Jadi ketika mahasiswa lulus tadi, kata Pak Joko bilang, selain mereka dapat ijazah, mereka juga dapat sertifikasi untuk AutoCAD itu ya? Ya, desain ya. Oh iya, desain itu. Jadi bisa pakai AutoCAD, bisa pakai SolidWorks, kan desain. Desain ya. Kita punya 3 software itu, kan? Yang kali ini ya, yaitu AutoCAD, punya SolidWorks, SolidCam, dan satu lagi itu Simatron, tapi Simatron itu untuk CNC-nya. Oh iya. Biasanya soalnya kalau perusahaan tuh lowongan pekerjaan teknik mesin harus dilengkapi dengan sertifikat ini. Nah itu bisa digunakan ya. Nah itu poin plus juga buat kalian. Jadi mungkin teknik mesin di mana bisa ya, tapi kalau di Politeknik Negeri Cilacap kita akan dibekali dengan sertifikatnya sendiri, sertifikasi gitu ya. Mungkin gitu aja Pak, karena waktunya kita terbatas nih. Detailnya juga harus lebih detailnya. Mungkin nanti kalau mungkin kita bisa tatap muka sama mahasiswa, atau mungkin kalian bisa datang ke sini setelah mungkin zona Cilacap jadi hijau, bisa datang ke Politeknik Negeri Cilacap. Jadi nanti jangan khawatir, nanti pas kalian masuk pasti kita ada pengenalan lab.
Pasti ada penelit, akan kita kenalkan semua. Jadi ini termasuk pengenalan kehidupan kampus tapi by daring ya. Nanti kalau tatap muka bisa langsung ketemu dengan Pak Joko, temu saya jadi jalan-jalan ke lab mesin. Mungkin terima kasih banyak waktunya Pak Joko. Semoga salam buat keluarga, sehat selalu. Itu aja teman-teman semua, adik-adik semua. Semoga bisa memberikan gambaran buat kalian seperti apa sih teknik mesin itu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.